bilang put your hands together sudah siap loh Bip, tangannya. bip, bip. Oke. Close your eyes, bow your head. Let's pray together. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Kita mulai ya. Berdoa selesai. Gimana? Setelah berdoa sudah tenang kan? Terutama panitia pasti deg-degan ini ya. Semoga lancar. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya membacakan susunan acaranya, ada aturan mainnya. Ceritanya begitu. Biasanya anak-anak kan kalau mau kegiatan nih harus ada aturannya. Sekarang giliran kita ya. Pertama, Bapak dan Ibu, kita nanti pada saat sudah mulai kegiatan, kita mau off dulu, mute dulu mikrofonnya. Nah, nanti hanya akan pembicara yang akan menyalakan mikrofonnya. Kedua, setelah psikolog kita menceritakan, menjelaskan tentang apa yang akan kita diskusikan hari ini, akan ada sesi tanya jawab. Nah, karena kita ketemunya secara virtual, otomatis kalau tanya kayak gini-gini kan nggak kelihatan ya angkat tangan. Makanya kita akan membuka pertanyaannya itu melalui chat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dilihat di chatnya, di layarnya ada tulisan chat, nanti ketik aja di situ. Di situ nanti kita akan baca dari yang paling atas pertanyaannya, seperti itu. Kalau ada mungkin unek-unek mau dimasukkan ke chat, boleh, nanti siapa tahu psikolog kita bisa bantu. Sekalian konsultasi online ya Bu. Nah, kita masuk ke susunan acara ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Pertama tadi sudah dibuka dengan doa. Kemudian nanti akan ada sambutan ini dari Ibu Esti. Ibu Esti udah siap? Oke, sudah mandi ya. Terus, nah setelah Ibu Esti selesai, baru kita akan bertemu dengan psikolog kita. Namanya Ibu Herta. Boleh ya, saya nanti ceritakan siapa sih Ibu Herta itu? Kan kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya? Oke. Setelah nanti Ibu Herta menjelaskan, akan ada sesi tanya jawabnya yang nanti Ibu Bapak bisa ketik di kolom chat. Nanti kita akan bantu untuk menjawabnya, dimulai dari atas gitu ya. Sebelumnya saya kenalkan dulu dengan Ibu Herta. Namanya adalah Ibu Herta Kristabel Hambali MPSI. Betul ya Ibu Herta ya? Ya, betul Ibu. Herta itu adalah psikolog klinis untuk anak dan remaja. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu butuh psikolog bisa ketemu sama Ibu Herta. Nah, terus siapa lagi nih Ibu Herta? Ibu Herta ini tinggalnya di Bogor. Benar nggak Bu? Atau di Depok ya Bu ya? Di Depok, lahir di Bogor. Oh, lahirnya di Bogor tanggal 22 Mei 1993. Mudaan Ibu daripada saya kalau gitu ya. Lulusan Bisa dari aja. psikolog Tarumanegara S1-nya, tapi lanjut ke bidang profesi psikolog klinis dan anak. Nah, Ibu Herta ini juga founder dari Clarity Psychology dan juga psikolog sekolah dari Regina Pacis ya Ibu Herta, betul? Betul. Oke, Ibu Herta juga praktek di Klinik Opsi dan Ibunda.id di Jakarta. Jadi nanti kalau mau cari Ibu Herta bisa kontak dulu ya. Dan juga Ibu Herta aktif menulis artikel kesehatan dan psikoedukasi dalam bentuk seminar dan talk show. Ya Bu Herta ya, betul ya? Betul sekali. Oke, dan juga Ibu Herta ini juga menjadi konselor. Jadi kalau butuh tentang konseling online bersama dokter spesialis bisa melalui aplikasi di Alo Dokter. Nah, nanti kalau butuh bantuan Ibu Herta, jangan sungkan-sungkan kontak saya. Nanti saya bisa bantuin untuk ketemu Ibu Herta yang cantik ini, oke? Nah, sebelum ketemu sama Ibu Herta, mendengarkan suaranya Ibu Herta, boleh kita dengarkan suaranya Ibu Esti dulu. Sudah siap Ibu Esti? Ayo di unmute dulu biar bisa keluar. Ya, siap Ibu Novi. Oke, Ibu Esti, kita memberikan waktu maksimal 10 menit, oke? Siap. Siap, oke. Silakan waktu dan tempatnya di. Terima kasih Bu Novi. Apa kabar semuanya? Komunitas Kausa Prima yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Sehat?
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, Ibu. Syukur pada Tuhan kita semua sehat hari ini ya, sehingga kita bisa bertemu. Terima kasih sekali hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul. Berkumpulnya seperti anak-anak online. PJJ ceritanya ya, distance learning. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya. Dalam waktu 1,5 sampai 2 jam ini kita akan bersama-sama dengan komunitas Kausa Prima untuk saling terbuka tentang apa sih yang kita hadapi semasa pandemik ini, especially about our mental health, especially for parents. Nah, Ibu Herta di sini akan membantu kita semuanya. Ibu Herta yang masih muda, Ibu Herta yang cantik, Ibu Herta yang baik hati juga, karena Ibu Herta nanti yang akan memberikan positive insight about how to cope with this pandemic, especially for parents. Well, kesehatan mental, kita tahu semuanya bahwa itu menjadi basic. Basic apa? Basic untuk menghadapi segala hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Menghadapi diri kita sendiri, menghadapi orang lain di sekitar kita, especially the loved one. Anak, suami, keluarga, begitu pula dengan komunitas kita. Nah, kesehatan mental ini akan sangat diperlukan oleh orang tua. Kenapa? Karena dalam masa pandemik ini tantangannya begitu beragam. Apa saja tantangannya? Dari mulai yang kita harus memanage pekerjaan kita, kemudian harus memanage waktu kita dengan keluarga, kemudian harus memanage waktu kita dengan segala hal di luar itu semuanya. Overwhelm pasti. Tetapi apakah tidak bisa kita hadapi? Pasti bisa. Caranya? Nanti Ibu Herta pasti akan memberikan tips-tipsnya. Ya. Dan terima kasih sekali karena Bapak Ibu begitu antusias untuk mengikuti webinar kali ini. Kenapa saya bilang webinar ini sangat penting? Because we are going to face this during pandemic. Why? We have to deal with this because you have to deal with your loved one, your kids. Why your kids? Because they have to be happy. During this pandemic, especially whenever they are learning, distance learning, it's a challenge as well for them. Tantangan juga bagi mereka. Tapi ini lebih menantang lagi bagi orang tuanya. Kalau kita lihat di IG, aduh itu kalau di IG Bapak Ibu ya, waduh orang tua yang saking gemesnya, udah kerjaan dari kantor banyak, di rumah juga harus masih dealing dengan pekerjaan rumah tangga, masih ada aja nih guru ngasih kerjaan-kerjaan dengan tugas-tugasnya ya. Harus mendampingi anak juga ya di depan screen. Ini guru kurang kerjaan, ngasih kerjaan banyak kepada orang tua. Pasti seperti itu ya. Begitu we feel unhappy, maka transfer energi itu juga terjadi ke anak-anak. Anak-anak jadi reckless. Anak-anak juga jadi, aduh mama kenapa marah-marah. Padahal mamanya sebenarnya tidak marah dengan anaknya. Mamanya pengen bantu, papanya juga pengen bantu. Tetapi there are a lot of things in their mind, in our mind as parents. Jadi kadang-kala kita kelepasan peluru kendali kalau saya bilang. Kadang-kala, ade udah dibilangin sama mama ya, ini dikerjain, ini nggak gimana sih? Kadang seperti itu. Nah, later Ibu Herta will help us how to cope with this kind of matter, with this kind of problem. I will not say it's a problem. I will not say it's an obstacle, but I will say it's a challenge. Just like what I say. Whenever we consider it as a challenge, so we have to beat it. Whenever we consider it as an obstacle, so we will be stuck on that. We will be stopping there. But it's a challenge. Once it's a challenge, we can beat it. All together. As a community of Sekolah Kausa Prima, kita akan bekerja sama. Kita akan saling bergandengan tangan untuk membuat PJJ ini menjadi lebih smooth, lebih nyaman. Betul? Jadi Ibu Bapak, hari ini saya tidak akan panjang kali lebar, kali tinggi, nanti menjadi volume, nanti saya dimarahin oleh Bu Novi, nanti kode-kode karena 10 menit katanya, Bu Herta juga pasti membutuhkan waktu lebih banyak dari saya ya Bu Herta, nanti pasti akan
membedah semuanya, menggali semuanya. Dan dengan senang hati pasti Ibu Herta juga akan membantu. Tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, memberikan input ya Bu Herta. Yang akan menyelesaikan masalah adalah orang tua, anak, dan guru sebagai satu kesatuan yang saling bergandengan tangan agar PJJ atau distance learning ini berjalan dengan baik sampai pandemi berakhir. Dan insya Allah, ini bismillah, pandemik akan segera berakhir. Semua guru sudah didata untuk vaksin, semua sudah. Orang tua yang lain pasti juga sudah. Kemudian saya yakin, seyakin-yakinnya dengan kuasa yang di atas nih, segera berakhirlah pandemi ini. Nanti setelah pandemi berakhir, semoga saja kita bisa kembali menjalin pembelajaran, memulai pembelajaran seperti biasanya, sehingga semuanya nyaman. Well, parents and all community of Sekolah Kausa Prima, I will not take your time for so long time. I think it's time for Ibu Herta, psikolog kita, untuk memulai beraksi. Beraksi ya Bu Herta ya? Siap Ibu. Ilmunya, dengan segala kebijakannya, kebijaksanaannya ya, bukan kebijakan ya Ibu ya, untuk membantu kita semuanya. Psikolog klinis yang akan membantu kita semuanya how to cope with this kind of challenge during pandemic. Well, Ibu Herta, thank you so much for coming. Begitu juga dengan orang tua murid. Terima kasih sekali waktu dan tempat. Saya serahkan kembali ke Ibu Novi untuk memulai kembali session berikutnya. Silakan Ibu Novi. Terima kasih. Enjoy everything. Thank you. Semoga semuanya ini ya bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan Ibu Novi. Terima kasih ya Ibu Esti. Sama-sama. Oke, pastinya banyak nanti manfaatnya kayak gitu. Nah, dengan tema keseimbangan mental dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita akan mulai sambut Ibu Herta. Nah, tunggu dulu, nanti PowerPoint presentation-nya akan kami berikan kepada Mama dan Papa semuanya lewat email. Jadi nanti setelah kegiatan selesai, kita akan mengirimkan lewat email tentang PPT-nya dan juga ada feedback yang nanti Mama dan Papa bisa kasihkan ke kita, kasih input, mungkin ada saran, mungkin ada yang lain lagi deh topiknya, kita bisa undang Ibu Herta kembali, oke? Ibu Herta sudah siap? Siap Ibu Novi. Oke, sekarang waktunya Ibu Herta. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua Mama Papa. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Dan terima kasih Ibu Esti dan Ibu Novi atas kesempatannya. Hari ini kita akan ngobrol banyak sih soal pandemik, soal kesehatan mental, dan soal parenting pastinya. Nah, boleh minta tolong PPT-nya? Nanti semua akan dibagi. Tapi it's my pleasure for coming in this event pastinya. Dan kita akan ngomongin, sebelum ngomongin jadi orang tua nih, aku pingin ngajak refleksi dulu gitu. Ngajak refleksi sebelum jadi orang tua tuh, kita itu sebagai apa sih? Tadi Ibu Esti udah baik banget, udah bicara soal ini Kausa Prima nggak cuma soal sekolah, tapi soal community, soal komunitas yang kita bisa bergandengan tangan. Oke, next. Tadi udah diperkenalkan, nama saya Herta Kristabel Hambali, saya psikolog klinis anak dan remaja yang saat ini masih berpraktek di beberapa tempat di Jakarta untuk Biro Psikologi dan Klinik. Dan untuk di Bogor memang saya di psikolog sekolah di Regina Pacis. Saya aktif menulis artikel, webinar, talk show. Jadi kalau mau search gitu, search aja nama saya di Google. Itu ada beberapa artikel, ada beberapa talk show, dan itu semua free. Jadi bisa dilihat, buat tentang parenting, banyak hal tentang itu. Next. Nah, aku akan memulai dengan ngomongin soal connection. Apa sih maksudnya connection? Aku akan ngomong gini. Bayangkan Anda, Mama Papa gitu, duduk di samping orang. Anggaplah misalnya lagi di transportasi umum dulu. Dia tidak perlu berkata kalau dia itu lagi marah, lagi kesel. Nggak usah, tapi
dia menunjukkan kalau kakinya bergerak-gerak. Banyak menghela nafas kayak dikit-dikit, terus lihat kanan kiri. Kira-kira nih, gimana sih perasaan kita yang duduk di sebelah dia? Dia pegang perut berkali-kali, dia lihat kanan kiri, dia goyang-goyang, dikit-dikit nengok kanan, nengok kiri. Kira-kira apa sih yang dirasakan kita? Pastinya merasa nggak nyaman, pasti ngerasa ini orang apa sih? Ikut gelisah biasanya. Jadi pahami kalau ngomongin connection tadi, kita semua terhubung loh. Kalau bisa dibilang gitu ya, secara sederhana emosi kita menular. Menular terhadap orang di samping kita. Kalau kayak tadi, oh bisa kok nular. Nular kayak tadi tuh bisa ngomongin kalau nular itu secara emosinya seperti itu tuh. Nah, tapi bisa juga, apalagi di keluarga, terutama anak. Kenapa? Anak itu peka banget terhadap emosi-emosi tadi. Dia nggak perlu kita bilang, oh anak saya itu marah. Oh saya ini lagi marah. Oh saya lagi bete ke anak saya. Enggak, tapi dia bisa peka terhadap emosi kita. Termasuk pasangan sebenarnya. Kalau tadi udah dibilangin termasuk pasangan. Kenapa dibilangin termasuk pasangan? Kita nggak perlu jauh-jauh. Kok harus ngomong saya kesel loh, tapi dengan kayak tadi ngeliat, dengan ngerasain sebelah-sebelah kita, itu bisa loh. Selanjutnya, ngomongin connection lagi masih. Bayangkan sekarang Anda sakit perut. Terus Anda harus duduk nunggu entah sampai kapan. Tiba-tiba ada orang yang menyenggol kita. Gimana perasaannya? Padahal nggak sengaja. Mungkin kita akan jauh lebih marah. Mungkin kita akan kesel banget. Mungkin kita tiba-tiba langsung, apaan sih ini orang ngeselin banget. Padahal mungkin masalahnya bukan di orang itu. Mungkin masalahnya di kita, karena kita lagi sakit perut. Terkadang itu terjadi di dalam keluarga. Pasangan kita misalnya pulang atau tiba-tiba minta sesuatu dan kita langsung marah. Mungkin sebenarnya bukan salah pasangan kita yang baru pulang. Mungkin bukan salah pasangan kita yang minta sesuatu. Tetapi mungkin kitanya sendiri lagi kesel. Ada sesuatu masalah yang terjadi dalam diri kita. Termasuk ngomongin soal anak. Mungkin pada saat anaknya berulah, kita marahnya luar biasa. Mungkin bukan karena anaknya, mungkin ada masalah ekonomi. Mungkin lagi ada masalah sama pasangan. Kita semua terhubung. Sadari, kita bisa loh membuat orang lain tidak nyaman dengan kita. Tapi kita juga bisa loh, gara-gara orang lain, kita pun tidak nyaman. Jadi berlaku timbal balik. Kita bikin orang nggak nyaman, orang lain juga sebenarnya bisa bikin kita tidak nyaman. Tapi kalau ngomongin connection, ada bagusnya loh, kita saling menyebabkan sesuatu terhadap orang lain. Tapi kita juga bisa mengakibatkan. So, kita bisa loh sebenarnya saling membantu. Tadi kalau udah di-mention Ibu Esti ngomongin, kita bisa loh saling bergandengan tangan. Buat saling bantu, buat saling kerjasama. Karena kita selalu saling terhubung. Tapi karena ngomongin kayak tadi, sebelum kita bantu orang, kita perlu nih bantu diri kita sendiri. Supaya auranya itu positif terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri, terhadap guru-guru yang bekerja sama. Termasuk guru-guru pada saat bekerja sama dengan anak dan orang tua. Karena kalau diperhatiin, pernah nggak sih mama papa gitu ya, lagi bete, tanpa perlu ngomong, anak itu langsung tahu biasanya. Biasanya kalau kita marah, anak-anak lebih cepat uring-uringan. Karena kayak tadi, yang pertama, kita justru merasa gelisah kalau sebelah kita gelisah. Emosi itu aku suka bilang, emosi itu menular loh. Menularnya bukan kayak penyakit, tapi kayak tadi, dengan observasi kita justru jadi nggak nyaman.
Kenapa sih kita perlu kerjasama, terutama kerjasama sama pasangan, kerjasama sama sekolah, kerjasama sama anak. Kenapa? Karena pertama, kita semua memiliki keadaan yang serupa, senasib lah gampangnya, di mana ada perubahan selama pandemik. Tentunya ada tantangan. Kayak tadi, kita bukan masalah, tapi kita ngomongin challenge. Yang kedua adalah pengaruhnya besar, karena koneksi tadi, kita mempengaruhi orang lain dan orang lain mempengaruhi kita. Dan yang ketiga adalah tujuannya sama. Kita, pasangan, dan tadi komunitas Kausa Prima memiliki tujuan yang sama, yaitu memiliki yang penting perkembangan yang baik untuk anak-anak kita. Jadi kalau ditanya, kenapa sih perlu kerjasama? Kita senasib, gampangnya gitu. Nggak ada yang mau pandemi ini. Yang kedua adalah pengaruhnya kita sama-sama, kita tahu pengaruh kita besar nih buat orang lain. Dan kita punya tujuan yang sama. Buat siapa sih? Buat anak-anak kita, yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, kayak tadi saya bilang, mau ngomongin, sebelum kita bisa bantu orang lain, kita perlu bantu diri sendiri. Sebelum kita terkoneksi, sebelum jadi orang tua, sebelum mungkin jadi istri, siapa sih kita sebenarnya? Kita 100% orang tua, yes. Kita 100% pasangan, yes. Kita mungkin 100% pekerja, yes. Kita 100% sama dengan hobi kita, yes. Dan kita 100% masyarakat. Tapi, yang paling kita perlu highlight, kita 100% loh diri kita sendiri. Jadi kalau ditanya, gimana caranya? Kita mesti sadari dulu. 100% kita tuh diri sendiri sebagai individu sebelum menjalankan peran-peran ini. Be mindful, mulai sadar apa sih yang jadi perasaan kita selama pandemi ini. Boleh dijawab dalam hati. Bagaimana sih perasaan kita selama pandemi ini? Mungkin kesel, mungkin sedih, tadi Bu Esti bilang, mungkin udah marah-marah gitu kan, marah-marah ke semua orang, it's okay, tapi sadari dulu, apa saja tantangannya kita selama di pandemi ini? Apakah kita udah justru tantangannya ekonomi, ataukah tantangannya justru ngomongin tadi, lebih ngomongin bagaimana nih jaga anaknya, anak saya nggak satu doang nih, tapi semuanya PJJ, semuanya belajar di rumah, semuanya BDR, semuanya banyak kegiatan yang 100% di rumah yang tadinya mungkin tidak. Dan yang terakhir, be mindful adalah paham. Apa sih usaha yang sudah kita lakukan sebagai diri kita? Nggak ngomongin sebagai pasangan. Kenapa? Saya pun melakukan konseling. Dari mulai konseling orang tua, sampai kadang-kadang konseling pasangan. Kita terkadang cenderung menyalahkan. Aduh, suami saya nggak bantuin. Aduh, istri saya kurang ini. Aduh, anak saya kurang ini. Tapi sadari, usaha apa sih yang sebenarnya kita sudah lakukan buat menjawab tantangan-tantangan ini? Kalau saya udah melakukan ini nih, it's good, it's very, very baik banget. It's very kind, aku akan bilang kind, nggak cuma good tapi kind, karena kita butuh itu. Nah, kalau udah sadar nih, oke, aku udah tahu perasaan saya udah tahu tantangan saya, dan saya udah tahu nih, saya udah melakukan ini, tapi belum berhasil gitu gampangnya. Karena tetap masih menjadi tantangan. Kita akan ngomongin emotion focus coping. Jadi, kalau nyelesain masalah, kayak tadi, gue sih, saya nggak akan menyelesaikan masalahnya, nggak menyelesaikan masalah Bapak Ibu, tapi saya memberikan cara. Kalau gampangnya biasanya kalau orang bilang, kalau saya lapar, saya itu nggak berikan ikannya, saya berikan pancingnya. Bagaimana cara supaya kita berhasil mendapatkan apa yang kita mau. Saat kita udah melakukan berbagai cara, yuk diem sejenak buat tenangkan diri kita. Kenapa? Otak itu bekerja kayak jungkat-jungkit. Saat emosinya naik, kita tuh udah nggak bisa berpikir.
Jadi emosinya perlu diturunin dulu supaya kita bisa berpikir lebih baik, berpikir lebih logis. Nah, saya akan ngajarin teknik relaksasi, tapi ini bisa banget dibawa buat anak. Jadi kita biasanya di Indonesia itu bilangnya nafas 5 jari. Jadi kita menelusuri jari kita, boleh Bapak Ibu ikutin dan nanti diajarin ke anak-anaknya. Di mana saat naik kita tarik nafas. Saat turun kita buang nafas. Saat naik kita tarik nafas. Saat di puncak tahan sebentar, lalu saat turun kita buang nafas. Oke, kita coba ya. Nanti saya ajarin gimana ngajarin ke anak. Oke, 1, 2, 3. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Tahan. 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 Buang nafas. Gimana rasanya? Boleh di chat, nanti saya baca. Kenapa jari? Jari itu salah satu yang paling peka. Kita itu punya syaraf banyak banget di ujung jari. Jadi kalau ibu bapak ngerasain pada saat tarik nafas dan buang nafas, itu tuh kayak geli-geli gitu. Karena banyak banget itu syaraf di ujung-ujung jari kita. Dan saat kita relaksasi itu bikin kita rileks, bikin kita tenang. Nah, udah pengen nih Bu Herta, udah oke nih buat saya. Gimana nih buat anak-anak gitu kan? Kalau anak-anak bikin cerita. Jadi saya biasanya bilang gini, misalnya anak ibu suka binatang apa? Anggaplah saya pakai semut. Semut itu jalannya pelan-pelan. Dia pergi ke hills. Aku bilang ke bukit. They going to hills. They going up and hold. They going down. Saat M-nya, saat semutnya itu naik bukit, kita tarik nafas. Saat semutnya turun bukit, kita buang nafas. Dan biasanya anak cepet-cepet tuh, kita bilang, please slow down, ayo. Kalau M itu kan slowly atau turtle, biasanya aku bilang. Jadi bisa tuh pakai cerita, semut jalan ke bukit, dia jalan pelan-pelan naik ke atas bukit sambil kita tarik nafas. Lalu tahan, lalu semutnya turun. Please slowly. Terus naik lagi. Jadi kita bisa ngajarin anak selalu dengan cerita. Karena anak butuh realistis dan simbolis. Jadi kalau orang tua saya bilang, oh naik ke atas kita breathing, kita bisa tarik nafas, buang nafas. Kalau anak, boleh banget itu relaksasi. Kapan sih dilakukan? Saat kita butuh tenang. Nah, terus apa lagi yang bisa dilakukan kalau lagi emosi? Tadi udah relaksasinya Bu Herta gitu ya. Terus apain lagi? Kita bisa tulis. Tulis apa yang kita rasain, kita kesalkan, tulis semuanya remes-remes dan buang. Ini nggak perlu dibaca orang lain, tulis aja. Kalau saya nggak bisa tulis gimana? Coret-coret. Kenapa? Emosi itu perlu diekspresikan. Dan yang terakhir adalah positive thinking. Positive thinking gimana? Kalau udah mumet nggak bisa. Makanya pertama relaksasi, kedua tulis, ketiga positive thinking. Apa yang ngomongin positive thinking? Oke, saat ini apa ya yang baik di keadaan saya? Kita nggak ngelihat yang buruk, tapi apa ya yang baik di keadaan saya? Oh, saya masih sehat. Oh, anak-anak saya masih sehat. Oh, saya masih bisa makan. Hal kecil aja. Kalau orang Indonesia itu bilang untungnya masih tuh. Kalau anak jatuh biasa kan untung nggak kena ini gitu, masih ada untungnya. Jangan salah. Salah satu penelitian bahkan bilang saat kita ngomong untung ya berpikir positif itu bikin kita lebih happy.
Itu salah satu kebiasaan yang positif menurut saya, yang ternyata itu ada penelitiannya membawa dampak kita bikin happy. Oke, terus tadi kan udah diajarin nih, kita ngomongin do and don'ts-nya. Saat kita udah tenang, please don'ts-nya jangan bicara saat Anda marah. Kenapa? Makanya saya minta tulis dan buang. Saat kita marah, kita bisa berbicara hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus melampiaskan emosinya ke orang lain. Melemparkan kekesalannya yang mungkin salahnya siapa, tapi kita keselnya sama siapa, karena nggak bisa keluarinnya. Jadi keluarinnya, balik lagi, tempatin di tulisan, atau kayak tadi, tenangkan dulu, relaksasi biar kita bisa mikir. Terus terakhir adalah menyalahkan. Kita selalu merasa benar dan orang lain salah. Banyak banget ngomongin kalau salah soal hubungan gitu, pasangan, hubungan anak sama ibu, ataupun hubungan ayah sama anak. Kita selalu berpikir adalah salah dia karena dia tidak ini. Sama, satu lagi juga pasangan kita mikirnya sama, salah kamu karena kamu kurang ini. Jadi daripada menyalahkan, it's okay kok. Buat salah kita apa? Refleksi aja. Terus gimana nih kalau udah tahu do-nya? Do-nya apa? Bicara selalu saat tenang. Gunakan I message. I message itu apa sih? Mulai dari kata saya, mulai dari kata aku. Saat ngomongin, kamu sih kurang ini. Kamu sih pulangnya telat. Kamu sih nggak belajar. Coba deh mulai dari kata saya. Saya merasa sedih loh saat kamu pulang telat. Ingat, pesannya tuh sama, tapi cara kita ngomong yang beda. Kayak tadi, saya sih kurang ini, saya sih kurang itu, gitu kan. Coba deh ngomong soal perasaan. Saya sedih loh saat kamu tidak mengerjakan PR-nya. Mama kecewa loh. Baru abis itu tanya, perasaan dia itu seperti apa. Saat udah ngerti, biasakan sharing. Cerita keadaan saya, keadaan Anda, keadaan pasangan. Apalagi kalau tadi kita sama-sama susah nih, sama-sama susahnya, pandeminya sama. Saya ngerasa sedih loh selama pandemi ini, jadinya kayak gini. Kamu gimana? Selalu akhiri dengan tanya. Dan kita bisa loh saling menguatkan. Iya ya, kamu nggak sendiri merasa seperti itu. Saya juga merasa seperti itu. Kita bisa kok sama-sama. Jadi poinnya adalah kita bicara saat tenang, gunakan iMessage, dan cerita, sharing keadaan kita, bukan supaya saling ngeluh, tapi saling nguatin. Ngeluh di awal-awal, it's okay, tapi diakhiri dengan kira-kira apa ya jalan keluarnya nih? Solusinya apa ya yang bisa kita sama-sama lakukan? Kalau ditanya yang nggak bisa pas pandemi banyak banget, tapi kita selalu berpikir yang bisa apa ya? Terus, kita tuh nggak perlu jadi orang tua sempurna. Kita nggak perlu jadi orang yang sempurna, ibu, bapak yang sempurna, pasangan yang sempurna. Kita cuma bisa jadi good enough person, good enough parent. Terus gimana nih? Saya sendiri udah good enough belum ya? Saya akan kasih tahu nih trik-triknya. Tapi sebelum sampai sini, kita mulai sadari dulu, kita udah jadi pribadi belum sih yang oke. Saat kita udah tahu bagaimana jadi pribadi yang oke, baru kita ngomongin connection, ngomongin sebagai orang tua yang bertanggung jawab, sebagai papa, sebagai mama, sebagai pasangan. Untuk orang tua, please don't. Tadi kan kita ngomongin, udah jadi orang tua yang cukup baik belum? Yuk, kita refleksi. Kira-kira kita begini nggak ya? Pertama, selalu membantu. Kenapa nggak boleh? Karena anaknya jadi bergantung. Anak Anda, anak Bapak Ibu, cepat sekali berkembang dan mereka pintar loh, mereka smart. Mereka cepat belajar. Karena terus-terus dibantu, mereka jadi bergantung.
Padahal bedanya apa sih yang terus dibantu sama sebenarnya nggak dibantu, Bu Herta gitu kan. Emang perlu aja cek deh. Kalau diperlukan dan dia tidak bisa, kita bantu, yes. Tapi saat memang sudah bisa makan sendiri, saat sudah bisa pakai baju sendiri, saat sudah bisa misalnya pakai kaos kaki dan pakai sepatu sendiri dan kita bantu, itu artinya kita sudah tidak perlu, sudah mesti kurangin lah. Itu udah alarm malam, kita mesti kurangin nih, karena anak kita nanti jadi nggak berkembang karena selalu dibantu. Terus please don't memaksakan lebih. Kenapa? Anaknya jadi stres. Terus gimana nih bedainnya? Sesuai nggak sama perkembangannya? Kalau nggak sesuai kita paksa. Aku tuh sering banget dapet orang tua yang 3 tahun kalau bisa anaknya udah bisa baca tulis. 4 tahun kalau bisa sudah baca lancar kalimat. Padahal belum sesuai dengan perkembangannya. Anaknya akan jadi stres dan merasa nggak cukup baik nih. Apalagi kalau udah mulai dibandingkan, anak temennya mama, anak temennya papa udah lebih bisa. Oke, tapi mungkin ada anak Anda sendiri ada hal yang lebih baik loh, lebih positif loh. Yang selanjutnya adalah mengancam. Jangan lari, itu sering banget. Kalau misalnya kamu kayak gini, nanti mama tinggal atau papa tinggal. Padahal tidak ada alasannya tuh, kenapa ya nggak boleh seperti itu. Kalau misalnya aku nggak lari, kenapa ya nggak boleh lari? Terus aku mesti ngapain? Makanya biasanya kalau anak TK atau anak SD, jangan lari, dia makin kenceng tuh larinya gitu. Mamanya makin ngejar biasanya. Itu seru tuh kalau di mall. Jadi apa sih yang mesti dilakukan? Jangan pakai kata tidaknya. Oke, please walking slowly. Please jalan pelan-pelan. Ayo jalannya pelan-pelan. Ayo duduknya di sofa. Kenapa sih mesti kayak gitu? Kalau sudah cukup lebih besar, biasanya usia SD, baru kasih tahu. Kalau lagi di mall, jalannya pelan-pelan ya, nanti tertabrak. Jadi ada alasan. Itu penting buat anak reasonnya. Terus parno, kalau orang bilang ya, paranoid, tidak percaya diri, selalu takut anaknya itu kenapa-napa. Nanti anak saya bisa nggak, Bu? Nanti kira-kira dia jatuh nggak? Jadi anaknya juga ngerasa tidak percaya diri. Bagaimana anak bisa percaya diri jika orang tua yang paling deket sama dia, yang paling tahu gitu kan dengan dia, aja nggak percaya sama dia. Jadi please kasih kepercayaan dulu buat anak. It's okay buat salah, it's okay buat jatuh, toh kita bisa bangkit lagi. Yang penting tidak bahaya. Aku akan selalu bilang yang penting tidak berbahaya. Terus memberikan segalanya. Anak jadi tidak tahu batasannya. Jadi semua yang dia inginkan asal tunjuk, pokoknya dapat gitu. Anak jadi nggak tahu nih batasannya seperti apa. Yang terakhir adalah anak gadget. Nah ini nih, lebih sering sama ibu atau ayah atau lebih sering sama gadget. Jadinya bukan anak mama papa, anak gadget. Sehingga anak tidak terkontrol. Lebih banyak dengerin gadget biasanya dibanding orang tuanya. Kata film ini, it's okay kalau positif. Masalah kalau negatif itu akan sangat sulit. Terus banyak banget Bu Herta gitu ya, don't-nya, do-nya apa? Do-nya, please biarkan anak mencoba. Biarkan anak coba saat belajar, bantu dia sesuai tahapannya. Bantunya dikit aja, gampangnya gitu. Jadi ada kesempatan buat dia berkembang. Selanjutnya adalah apa? Bertahap. Jadi sesuaikan sama memang perkembangan dia. Oh, memang kalau awal-awal itu SD nggak langsung belajar baca tulis. Tapi kenalin dulu nih kata-katanya, kenalin dulu sebelumnya hurufnya. Mungkin di TK sudah mulai perkenalan, jadi selalu ngajarin bertahap sesuai perkembangannya. Termasuk sehari-hari, makan sendiri, pakai baju sendiri, ngajarin yang nggak langsung, oke, pakai baju berkancing, semuanya kamu harus bisa. Enggak. Tapi yuk, coba pelan-pelan kira-kira bertahap
Oke, pakai kaos dulu. Oke, pakai ini. Biasanya aku juga kalau belajar ada timernya. Oke, durasinya sekarang bisa berapa nih? 10 menit. Oke, habis 10 menit istirahat. Udah mulai bisa berapa? Oke, tambahin lagi 15 menit. Oke, habis udah bisa gimana lagi? Oh, kalau udah bisa ya udah nih, tambahin lagi 15-20 menit. Terus caranya gimana, jelaskan yang tadi reason-nya dan kasih contoh. Kasih contoh real. Kalau buat anak usia TK dan SD, kasih contoh real. Terutama biasanya cerita atau pakai boneka. Kita pun bisa kasih contoh. Ini loh, kalau nulis ini kayak gimana. Nah, terakhir yang biasanya kalau orang ngomongin percayalah dulu anak itu bisa. Tapi kan dia belum pernah coba. Yes, dan itu waktunya mencoba. Jadi percaya dulu, dia bisa kok. Percaya dulu, kalau kamu bisa kok. Dukung. Coba dulu yuk. Boleh kayak digambar sambil pegangin tangannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dia. Oh, kalau anak saya bisa, Bu. Pada saat terakhir lagi cuma mesti diingetin hurufnya jangan besar-besar. Ya, it's okay. Dukung dulu selesai. Oke, kita coba lagi ya. Hurufnya lebih kecil. Selanjutnya apa? Ada batasan. Ada salah satu buku yang bagus yang bilang gini, kita ngomongin soal pola asuh, paling gampang kayak apa sih? Kayak pagar. Pagarnya nggak terlalu kecil karena bikin anak cemas. Aku nggak bisa ke sini, gini-gini nggak boleh. Dikit-dikit aku nggak boleh, dikit-dikit mama aku teriak, dikit-dikit papa aku teriak. Kasih kelonggaran sedikit supaya pagarnya agak besar, dia bisa explore sekitarnya, tapi tetap ada batasan. Misalnya seperti apa? Misalnya mainan. Oke, kalau misalnya aku mau mainan ini, aku boleh kok main dari jam 7 sampai jam 8. Habis itu setelah jam 8 sudah ada batasan, oke, waktunya tidur. Mainannya diambil. Boleh nggak sih sejam main? Ya it's okay, nggak apa-apa. Ada mainan tertentu yang kita bisa kasih, it's okay. Tapi aku mau mainan lagi, aku mau mainan lagi, aku mau mainan lagi. Ada pagernya nih, ada batasannya, ada rule dan aturannya. Jadi kalau ditanya, kita harus punya aturan di rumah sampai seberapa jauh nih. Boleh nggak sih makan manis-manis, ciki gitu ya misalnya, atau kue. Kalau aku tipe yang boleh semua hal, yang penting ada batasan. Boleh kok misalnya makan ciki seminggu misalnya sekali, it's okay. Boleh kok makan kue, misalnya after lunch dapat cookies 1 nggak masalah, tapi ada batasannya. Saat dia udah minta 2, 3, 4, aturannya tidak gitu loh. Hati-hati, saat kita beri aturan, anak tuh belajar loh buat ngontrol diri supaya enggak lewat dari batasannya. Gampangnya gitu. Nah, habis itu apalagi nih? Tadi kan udah ngomongin nih ada anak gadget nih. Terus apa nih yang mesti dilakukan? Waktu buat keluarga. Kenapa? Waktu adalah hal yang nggak bisa kita beli. Papa mama bisa beli mainan banyak ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi waktu nggak pernah kita bisa beli. Saat pandemi kita mesti refleksi. Kita bisa kapan saja sakit. Kita bisa kapan saja terbatasi dengan anak. Apalagi yang misalnya yang harus papa mamanya kerja di luar kota. Yang papa mamanya mesti pulang dan butuh waktu dulu nih buat isolasi mandiri. Atau papa mamanya mesti mandi dulu nih yang biasanya langsung main sama anak. Waktu itu nggak bisa dibeli loh. Saat pandemi kita diingatkan. Saat waktu nggak bisa dibeli, yuk sediakan waktu buat keluarga. Misalnya sejam setiap hari. Jadi lebih mudah buat kita. Nah, selanjutnya apa nih? You are not alone. Kok susah banget sih? Enggak, kalian itu enggak sendiri. Papa mama enggak sendiri. Kita itu saling bekerja sama dan berusaha memberikan yang terbaik buat kita. Kita terkoneksi, kita memberikan bapak ibu guru yang terbaik kok.
dari diri kita. Bapak, Ibu guru pun percayalah mereka memberikan yang terbaik buat anak-anak, buat orang tua. Kenapa? Kalau udah nggak trust, kalau udah nggak percaya, akan sulit membangun hubungannya. Semuanya jadi terlihat negatif. Jadi mulailah dulu dari trust, dari percaya. Kayak tadi, anak kita perlu ada percaya dulu, kesempatan dia bisa sama. Dan terakhir aku akan bilang gini, percayalah sama diri kita sendiri, kita bisa kok menjalani ini semua. Kita bisa kok menjalani tantangan ini sama-sama. Sama anak, sama suami, sama komunitas. Kausa prima. Jadi you are not alone. Walaupun kayak banyak banget do and don'ts-nya, ya udah kita don'ts-nya buat refleksi diri kita. Sampai mana nih kita? Tapi kalau ngomongin do-nya, ya kita coba pelan-pelan. Dan terakhir aku akan bilang, appreciate yourself. Kayak ini adalah namanya butterfly hug. Ini biasanya digunakan pada saat konseling juga. Jadi papa mama, ibu bapak gitu kan bisa peluk diri sendiri dan tepuk bahwa terima kasihlah pada diri kita sendiri. Terima kasih buat diri saya, usaha dan perjuangannya. Tidak mudah, tapi kamu bisa. Dan kamu luar biasa. Saat kamu belajar menghargai diri kita sendiri, kamu akan jauh lebih mudah, jauh lebih gampang buat appreciate orang lain. Jadi appreciate yourself, bilang terima kasih buat diri sendiri. Sehingga kita bisa positif terhadap orang lain. Gitu. Terima kasih. Dan aku akan selalu bilang jangan lupa buat bahagia. Walaupun di tengah pandemi ini, tapi bisa kok kita happy. Gitu. Saya kembalikan ke Ibu Novi. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih Ibu Herta. Tadi Sama-sama. belajar banyak ya, jadinya bagaimana kita itu harus bekerja sama, terutama dalam sebuah komunitas sekolah, karena satu sama lain saling terkoneksi, ya Ibu ya. Betul. Betul sekali. Gimana? Sudah mulai tenang Bapak Ibu? Sudah tadi belajar bagaimana sih si semut naik dan turun, mengatur emosinya. Ada yang namanya butterfly hug. Yang nonton drama Korea pasti tahu ini ya, butterfly hug ya. Iya. Nah, Ibu Herta, sudah ada namanya Papa Viola yang akan bertanya. Ibu Herta butuh bantuan saya untuk membacanya atau akan dibaca Ibu Herta? Oke, boleh dibacain aja. Oke, selamat siang Ibu psikolog. Tadi Ibu berbicara tentang emosi dikurangi biar dapat berpikir rasional. Hal ini sangat saya setujui dan sudah lama saya hipotesa saya ketika banyak melakukan wawancara dengan banyak orang. Pertanyaan saya Ibu psikolog, bagaimana caranya kita untuk memposisikan diri seolah-olah kita bukan sebagai orang yang berada dalam posisi tersebut? Sepemahami saya bahwa emosi mendahului logika. Ketika menghadapi peristiwa tersebut, meskipun hal itu sesungguhnya berada dalam posisi profesi kita sendiri. Ini gimana caranya biar kita bisa ya melakukannya? Ini gimana ini Bu, menghadapinya? Oke, benar banget sih, emosi kita itu kan pasti di awal itu selalu emosi duluan. Tapi kayak tadi, gimana sih supaya kita tidak terlalu terpengaruh? Tarik diri. Kalau bisa realnya, tarik dirinya adalah pergi aja ke sudut ruangan atau ke toilet biar kita aware dulu. Tenangkan kita sendiri, kayak memposisikan diri seolah kita bukan orang yang berada di posisi tersebut. Manusia itu makhluk visual. Kita butuh distraksi. Oke, kalau misalnya kita udah overwhelmed banget, udah tidak bisa, ambil tarik diri, cari ruangan lain atau sudut lain,
Jadi kita ada distraksi, terus lihat benda yang paling kita nyaman atau warnanya kita suka. Sehingga kita menarik diri dari situasi tersebut. Kenapa? Pertama tadi, kita itu makhluk visual. Kita butuh lihat buat sesuatu. Yang kedua adalah otak kita bekerja sebagai asosiasi. Saat kita ngelihat air, wah kita aus. Saat kita ngelihat sesuatu yang kita suka, misalnya warna deh, saya suka warna hijau. Saat saya melihat warna hijau, otak kita akan berpikir, ini seneng loh, karena saya suka itu. Gampangnya gitu. Jadi kalau gimana sih caranya kalau udah overwhelmed banget, tarik diri, boleh ke kamar mandi, boleh misalnya ke sudut ruangan, dan lihat benda yang kita suka atau warnanya kita suka. Baru kayak tadi, relaksasi dan lain-lain. Karena kayak tadi otak kita bekerja visual, dan kita juga, otak kita bekerja dengan asosiasi, hubungan. Melihat sesuatu, kita bisa ingat memori-memori yang baik. Dan kalau emosi, kita carinya yang kita suka lah ya, cari kita suka. Jadi ada tenang, relaksasi dulu, dan kayak tarik nafas, kayak tadi saya ajarin bisa. Atau kalaupun ternyata tidak bisa nih, kalau pakai visual. Oke, sensasi yang lain. Suara, bau, tadi juga. Kalau ini perabaan. Jadi bisa paling gampang visual, memang paling gampang visual, kita lihat sesuatu, habis itu baru relaksasi dan lihat sesuatu yang kita suka. Itu akan bikin kita lebih tenang. Kalau nggak bisa gimana? Nggak ada sesuatu yang kita suka, Bu, gitu kan. Tutup mata aja, tutup mata, boleh kayak tadi, perabaan, atau penciuman atau pendengaran. Jadi fokus satu indera. Saat kita fokus satu indera, kamu akan lebih aware dan lebih tenang. Gitu, Ibu Novi. Semoga menjawab ya. Oke. Nah, Ibu, setelah dijawab seperti itu, ternyata papanya Viola punya pertanyaan sambungan. Oke, Papa boleh. Viola, bolehkah dibuka mikrofonnya biar bisa mendengarkan suara Bapak? Baik, terima kasih Bu Novi dan juga peserta lainnya. Oke. Baik, terima kasih Bu Psikolog dengan tadi penjelasannya tadi. Itu merupakan suatu hal yang sangat menarik juga bagi saya sendiri. Pertanyaannya, di dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang berhubungan dengan emosi, bukan seperti sesingkat yang dinyatakan oleh Bu Psikolog tadi. Betul. Ada kalanya peristiwa yang kita hadapi, yang peristiwa itu tidak bisa kita selesaikan 1 detik, 1 menit, 1 hari. Betul. Contohnya, kalau seorang dokter, kalau anaknya sakit, keluarganya sakit, tingkat emosi kekhawatirannya itu pasti akan lebih. Kenapa saya katakan? Orang yang memahami, yang mengetahui, akan lebih khawatir daripada orang yang tidak paham. Dari situ. Nah, nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kalaulah peristiwa itu yang terjadi dengan jangka waktu yang panjang, nah bagaimana kita mengantisipasinya? Bukan dalam jangka waktu 1-2 hari yang maksud saya Bu Psikolog. Tapi peristiwa itu berlanjut lama. Seperti misalnya nih, ini sedikit saya tambahkan, kalaulah pun dia seorang polisi, kalau keluarganya yang sudah berhadapan dengan permasalahan hukum, kekhawatiran dia itu pasti lebih daripada penjahat. Yes. Penjahat itu simpel logikanya, ketangkap udah masuk penjara. Bagi orang yang paham, itu akan susah. Itu Bu Psikolog, terima kasih. Oke, itu sama kayak etika dokter dan etika semua tenaga kesehatan. Kita tidak pegang semua keluarga yang kita kenal. Kenapa? Namanya ada bias. Kita tidak bisa berpikir rasional saat itu dekat sama kita, relate sama kita. Dan untuk waktu jangka panjang, pahami gini, kita itu bisa tadi emotional coping atau problem focus coping. Problem fokus coping adalah kita belajar buat menyelesaikan masalahnya, fokus ke solusinya. Yang tadi kita ngomongin emotional coping. Kita nggak bisa, belum tentu semua masalah bisa kita selesaikan hari itu. Tapi kita belajar buat memilih reaksi yang paling baik. Misalnya, kayak tadi, ada dokter yang orang tuanya misalnya sakit. Dan dia pasti ditangani dokter lain. Dan kita lebih tahu, karena kita dokter, gampangnya gitu. Itu akan lebih relate, yes.
Tapi pahami reaksi kita, reaksi marah-marah, cemas kita tidak akan menyelesaikan masalahnya. Kedua adalah kita bisa memilih loh reaksi kita lebih santai dan masalahnya sama-sama tidak selesai. Pertanyaannya adalah mana reaksi yang paling baik untuk dipilih dan dilakukan. Dua-duanya tidak menyelesaikan masalah, yes, dua-duanya tidak menyelesaikan masalah, tapi kita memilih reaksi yang paling baik untuk diri kita. Kenapa saya bilang untuk diri kita? Toh ayah ibunya sakit dan sudah ditangani, gampang gitu, ditangani. Kalau kita tenang, mungkin itu akan jauh lebih baik buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat keluarga. Mungkin cemasnya hilang, enggak, tapi turun. Saat kita cemas, mungkin jadi nggak baik buat keluarga kita, makin lebih cemas. Buat diri kita sendiri mungkin jadi sakit juga, gampangnya gitu. Nah, jadi lebih ke arah mana nih reaksi yang paling baik yang kita bisa ungkapkan walaupun problemnya nggak selesai. Sama kayak pandemi. Kenapa saya pilihnya emosional fokus coping? Karena kalau ngomongin pandemik, itu di luar kontrol kita. Kita nggak bisa menyelesaikan pandemiknya. Yes, kita nggak bisa. Kita bisa membantu, yes. Tapi kita tidak bisa menyelesaikannya. Tapi kita memilih reaksi yang paling baik yang bisa kita hadapi dengan pandemiknya apa sih? Kita mau misalnya mengeluh terus-terusan, gampang gitu. Atau marah-marah gitu. Boleh aja, tapi ada nggak sih reaksi yang lebih baik? Oh, mungkin kita tenang. Oh, mungkin kita lebih banyak jadinya kumpul keluarga. Oh, mungkin kita jadi ini waktunya banyak main sama anak-anak kita. Oh, ini waktunya kita darinya tadi gaptek gitu kan, jadi belajar teknologi. Jadi lebih ke arah pilihlah reaksi yang paling baik. Karena masalahnya tidak akan selesai, tapi reaksi kita akan membantu situasi lebih baik. Gitu. Mungkin bisa dipahami? Bisa saya pahami, Bu. Oke. Silakan boleh. Jadi kalau seandainya ada masalah itu tergantung dengan reaksi ya Ibu Herta ya. Betul, reaksi karena kita menentukan gitu ya bagaimana solusinya. Betul, karena mungkin masalah itu nggak selesai kayak pandemi kan kita nggak bisa nyelesain gampangnya gitu. Oke. Berarti sudah terjawab ya Papa Viola ya? Sudah Bu Novi. Oke, kita lanjut ke Mama Fargo ya, Ibu Herta. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya anak-anak tetap bisa bersosialisasi dengan baik di tengah pandemi ini yang jarang ketemu dengan anak-anak lain? Gitu, Ibu Herta. Good. Ini pertanyaan yang sering banget pada saat pandemi ini. Gimana sih cara bersosialisasi gitu kan dengan anak-anak lain? Pertama, akhirnya kita cari alternatif. Misalnya kalau nggak bisa sama anak-anak lain secara langsung dan yang mungkin kita pengen dapetin ngobrol dan cara interaksi attitude sosial, kita bisa ganti ke misalnya punya kakak adik. It's okay, bagus. Kalaupun nggak ada gitu kan, ya udah sama orang tuanya aja dulu. Jadi bisa digantikan bila tujuannya memang ngomongin soal attitude sosial dan cara bersosialisasi. Tapi kalau ngomonginnya pertemanan gitu, menjaga hubungan baik, boleh aja dengan gunakan yang teknologi yang ada. Bahkan aku lupa, ada UNICEF, kalau nggak salah, UNICEF bahkan mengeluarkan akhirnya banyak gadget itu yang tadinya nggak boleh buat anak-anak, dipakai buat anak-anak asalkan untuk kepentingan interaksi. Misalnya papahnya itu kan kita nggak semuanya beruntung banget, papanya mungkin dinas di luar kota, jadi boleh untuk video callan. Atau misalnya yang sama ngobrolnya sama teman-teman lewat Google Meet, lewat Zoom kayak gini, ya it's okay buat kita ngobrol kayak gitu. Tapi kayak tadi, balik lagi, kalau soal attitude dan soal cara bicara dan soal social skill-nya secara langsung yang nggak bisa tergantikan, cari orang lain yang bisa menggantikan. Misalnya orang tua yang ada sama dia aja,
Tapi kalau untuk teman-teman bisa kok gunakan teknologi yang ada gitu. Karena balik lagi, saat pandemi semua orang udah bilang lah ya, kesehatan dan keselamatan itu nomor 1, gampangnya gitu. Kita nggak mungkin menukar kesehatan dan keselamatan kita ataupun keluarga kita untuk buat sesuatu yang ya social skill dan lain-lain, itu tetap paling penting kesehatan dan keselamatan. Gitu sih Bu Novi. Oke. Berarti memang waktu pandemi ini teknologi mau nggak mau harus digunakan dan dikenalkan Yes. ke anak-anak. Tapi Betul. satu hal yang pasti harus dalam pengawasan. Begitu, Ibu Erta? Betul. Pasti Oke. dong dalam pengawasan harus itu. Oke, kalau begitu masih ada 3 penanya, yaitu Silakan. Bunda Rayan, Papa Cia, dan Mama Novi ya. Sama namanya, Mama Fizi ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke Bunda Jelly ya. Nggak apa-apa ya. Oke, saya bacakan. Ini mengenai segala sesuatu yang saya rasakan setiap hari. Apakah kita harus mengurangi kegiatan belajar di luar sekolah dengan tujuan untuk mengurangi rasa jenuh pada anak? Karena saya merasakan selalu ada penolakan terlebih dahulu dari si anak. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kita harus mengurangi kegiatan itu biar anak happy? Atau kita bujuk sampai si anak ini mau? Apakah itu akan ada pengaruh mental pada si anak dalam situasi sekarang ini, Ibu? Gitu. Oke. Thank you. Pertanyaannya mungkin aku akan bilang gini ya. Seberapa penting hal itu? Misalnya, kegiatan di luar kan bisa beda-beda. Kegiatan itu penting banget, Bu. Pokoknya misalnya terapi, itu kan beda sama ngeles. Gampangnya gitu. Seberapa penting yang mesti kita pahami, seberapa penting sih kegiatan itu? Apakah itu sangat penting sampai tidak bisa dikurangi prioritasnya? Kalau memang nggak penting-penting banget, it's okay buat dikurangi. Jadi kalau kita bikin skala prioritas sekolah, terus di luar sekolah, terus bawa ke bawah tuh kira-kira dia prioritasnya yang mana. Dan pahami kalau ngomongin fokus time itu adalah kegiatan yang tepat, punya tujuan dan sasaran. Kalau di dewasa itu 8 jam, kalau di anak sesuai usianya. Gampangnya kalau kita ikutin aja jam sekolah. Kalau jam sekolah aja misalnya anak saya dengan usia segini baru cuma 3 jam, 4 jam dengan istirahat misalnya 2 kali, ya ikutin aja jam sekolah. Jadi fokus time-nya di mana dia belajar dan tepat sasarannya, itu kira-kira berapa jam. Terus kalau anaknya udah nggak mau, udah bete, coba pahami, bete-nya karena kelelahan atau lagi nggak mood aja. Karena kalau anak perlu lihat pola. Kadang-kadang tuh anak semangat banget hari ini atau minggu ini, minggu depan itu bete, nggak mau. Tapi minggu depannya bisa semangat lagi. Jadi lihat polanya, kira-kira itu hanya sekali, 2 kali emang lagi nggak mau aja, atau kayak udah seminggu, 2 minggu konsisten ibu gitu kan, konsisten ibu anaknya nggak mau. Mungkin kita bisa pakai alternatif dikurangin. Karena sering banget kalau anak itu kadang-kadang kan cukup, kadang-kadang tergantung mood dia juga kan. Kalau dewasa kan kita memang tergantung mood, tapi kita bisa kontrol. Kalau anak kan jauh lebih perlu belajar buat kontrol. Jadi kalau ditanya, pertama tentukan skala prioritasnya. Kedua, lihat jam belajar anak ataupun jam fokus time yang kira-kira dia udah fokus itu berapa lama. Yang ketiga, lihat dia happy nggak happy-nya itu sekali-sekali atau memang udah konsisten, udah 2 minggu, Bu, kagak mau mulu gitu kan. Ya itu udah, atau udah seminggu, Bu, itu udah konsisten banget tuh anak kayak nggak mau gitu. Ya it's okay buat dikurangi, jadi anaknya jauh lebih happy gitu sih. Tapi kalau ternyata, lagi males aja karena pelajarannya mungkin tertentu temanya yang dia nggak suka, besok seneng lagi ya, nggak apa-apa diterusin. Gitu sih. Gitu Ibu jawabannya. Oke, begitu Bunda Jelly, Mama Rayan ya. Pertama memang harus satu prioritasnya, itu penting. Skala prioritas itu penting. Yang kedua harus tahu jam fokus anaknya untuk belajar berkegiatan. Dan yang ketiga memang pola anak itu bisa kita baca dalam kehidupan sehari-hari, apakah dia tuh tertarik atau tidak, suka atau tidak. Nanti bisa diputuskan apakah lanjut kegiatannya ataukah stop dulu. Begitu ya Ibu ya? Betul sekali. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke papanya Cia. Setelah itu ke mamanya Fizi. Oke ya Ibu ya. Sekarang Papa Cia.
Selamat siang Ibu Herta. Yang saya Selamat ingin siang. tanyakan adalah bagaimana cara melatih anak agar dapat fokus untuk waktu yang cukup lama dalam melakukan suatu hal. Misalnya saat belajar. Terima kasih. Oke, gimana sih waktu bantu anak buat fokus dulu? Gini, pahami time fokus anak sesuai usianya. Jadi, tahu dulu nih standarnya. Kalau paling gampang kayak tadi saya bilang, kalau misalkan Bapak mau cari di Google, silakan aja cari gitu. Tips fokus anak biasanya fokus jam waktu belajar anak sesuai dengan usia. Fokus time-nya, karena saya nggak tahu usia dan ininya kan. Tapi paling gampang lihat jam belajar sekolah. Jam belajar sekolah, kurikulum pendidikan tuh udah disesuaikan sama fokus anak. Biasanya kalau untuk SD 30 sampai 40 menit pelajaran. Tapi kalau untuk TK biasanya kayak 20-30 menit pun kita udah isi dalam 2-3 kegiatan yang beda karena bosenan biasanya kalau anak lebih kecil. Nah, jadi pahami dulu kira-kira fokus belajar anak yang normal itu seperti apa. Yang kedua udah tahu normal, yang kedua normal, yang kedua pahami. Rata-rata anak saya itu belajarnya berapa lama. Jadi ada baseline kalau kita bilang. Ada, oh anak saya bisa nih biasanya 10 menit yang dia suka. Kalau 5 menit yang dia nggak suka. Rata-rata berarti 7, gampangnya gitu. 7,5 gitu, 7,5 menit. Jadi udah tahu normalnya. Yang kedua adalah kira-kira udah berapa lama nih rata-rata kita. Nah, kalau udah tahu rata-ratanya berapa lama, tambahin sedikit. Kayak tadi saya bilang, bertahap. Jadi udah tahu, oh fokus anak saya rata-rata 7,5 menit. Oke, saya tambahin 10 menit ya. Terus kurangi distraksi. Misalnya ada adeknya tiba-tiba lewat gitu kan, kalau lagi PJJ. Atau misalnya ada teriak-teriak tukang es krim di luar rumah gitu kan. Waduh, udah lupa deh tuh. Kalau bisa kurangin distraksinya. Jadi anaknya fokus. Atau misalnya kalau kayak ada gamenya di kita sekarang teknologi cukup besar, cukup tinggi gitu kan, bisa di mute atau bisa di uninstall atau bisa ada namanya screen-nya, bisa time screen-nya bisa dihilangin gitu. Jadi banyak banget bisa caranya, jadi kurangin distraksinya pada saat belajar. Jadi pada saat udah selesai ya it's okay buat dia distraksi sana sini ya selesai aja, tapi pahami pelan-pelan baseline, tahu dulu waktu normalnya. Kalau anak saya ternyata di Google dan normal ya udah gitu, ya udah jangan dipaksain. Tapi kalau memang ternyata rata-ratanya ternyata 10 menit padahal mestinya normalnya 15 menit gampang gitu. Oke, berarti saya tambahin deh 2 menit. Terus udah berhasil baru bertahap kurangin distraksinya. Yang terakhir adalah reward. Kalau di psikologi kita nggak ngomong rewards as hadiah, tapi reinforcement. Misalnya pujian. Wah, kamu hebat, terima kasih. Belajarnya makin lama, sini dicium, dipeluk. Nggak harus gift bentuknya barang. Bentuknya pujian, bentuknya kesempatan. Biasanya aku kasih kesempatan buat anak. Oke, kalau kamu bisa hari ini belajarnya 10 menit atau 15 menit, sampai ada bel. Biasanya pakai bel aja tuh anak lumayan seneng. Kayak di sekolah soalnya. Boleh loh kasih kesempatan nanti hari ini kamu pilih ya, kita menu makan malamnya apa, dan kita bisa loh celebrate itu, hari ini adek bisa 10 menit belajarnya dan kita dipilihin makan menu makanannya hari ini sama adek, atau kalau susah menu makanan minumannya sama adek, ini buah kesukaan adek loh, jadi ada kesempatan buat dia. Jadi kalau ditanya ada kebahagiaan, aku bisa belajar dan aku dapat kesempatan sesuatu loh. Atau kesempatan aku bisa masak bareng mama, biasanya juga suka tuh. Atau bisa bantuin potong-potong, lihat deh, ini sayurnya si adek yang bikin, si adek yang potong, si adek yang bentukin bunga, sesimpel itu. Tapi reward itu, reinforcement itu nggak harus selalu bentuknya gift barang, tapi bisa kesempatan juga. Kamu bisa pakai pujian, bisa peluk, cium, itu biasanya saya pakai itu.
Nah, jadi kalau ditanya gimana sih, pertama tahu dulu, cari aja, googling dulu gitu, karena masa saya sebutin umurnya per konsentrasi kayaknya nggak terlalu itu, karena sesuai aja sama kebutuhannya. Yang kedua, lihat rata-ratanya. Rata-ratanya itu anak saya belajarnya berapa lama ya. Kalau kayak males googling, lihat jam sekolah, itu paling gampang. Jam sekolah karena kurikulum menyesuaikan. Yang ketiga, udah tahu rata-ratanya, ditambahin sedikit-sedikit, pelan-pelan. Yang keempat, kurangin distraksi. Yang tadi, kurangin distraksinya. Jangan kayak, soalnya anak tuh susah banget kalau tiba-tiba yang lewat sesimpel, kalau di sekolah ya mungkin Bu Novi tuh sering banget, temennya lewat gitu, dia bengong ngeliatin gitu ya. Atau dia sibuk ngajarin temennya, udah belum selesai, itu sering banget tuh. Yang terakhir adalah jangan lupa kita kasih pujian, kasih reinforcement, kayak you doing a great job gitu. Jadi ada kebanggaan dan happy gitu Ibu Novi. Oke, begitu Pak Pacia. Jadi memang ini note ya, bahwa jam rata-rata belajar itu penting sekali ya Ibu ya. Karena mau nggak mau kalau kita terlalu lama belajar, fokus pasti kurang. Jadinya pastinya harus ada selingan yang mungkin bisa membuat rileks bentar gitu ya. Betul. Dan juga reinforcement ini murah sekali bahwa memberikan ucapan terima kasih, memberikan pelukan, memberikan kesempatan untuk masak bareng, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak melulu dengan hadiah yang berupa benda gitu ya Ibu ya? Betul. Oke. Dan nggak itu juga ya, dan nggak mengeluarkan pengeluaran lagi gitu. Iya betul. Nah betul sekali, kalau itu ngirit, benar ya? Jadi bisa di ini ya Pak Pacia, mungkin bisa diterimakah jawabannya? Semoga bisa membantu. Selanjutnya kita akan ke Mama Novi, semoga bisa dibuka mikrofonnya. Oke, Mama Novi sudah siap? Iya Ibu Novi, terima kasih. Lanjut. Oke, silakan. Selamat siang Ibu Herta. Ada yang mau saya tanyakan. Kebetulan anak saya ada 2. Yang pertama itu umur 6 tahun, terus yang kedua umur 2 tahun. Nah, ada situasi di mana saya kondisi sering lebih berinteraksi sama yang kecil. Nah, kadang timbul kecemburuan dari si kakaknya. Nah, saya sudah sering kasih pengertian nih, mama itu sayang ke kakak 100, mama sayang ke adik juga 100. Jadi sama sayangnya mama sama kakak maupun sama adik gitu. Cuman kadang kakaknya bilang, enggak, kakak nggak mau, mama harus sayang sama kakak 500, sayang sama adik 300, mama. Kadang kondisi dia kadang nyalahin adiknya, adik sih bla 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 gitu. Atau semisal nih saya misal malam-malam kakaknya mau minta main sama saya, sedangkan saya mau nidurin adiknya gitu ya. Bentar ya kak ya, nidurin adik dulu gitu. Enggak, nanti mama ketiduran. Kebetulan saya lebih sering interaksi sama anak-anak itu sore sampai malam karena kebetulan saya bekerja gitu. Nah, bagaimana sih memberi pengertian ke kakaknya? Oh ya, mama tuh sama sayangnya sama kakak sama adik, biar tidak ada kecemburuan gitu. Oke, baik. Aku akan jawab sih. Ini pertanyaan menurut aku bagus dan menarik. Gimana sih supaya nggak ada kecemburuan? Coba deh kita refleksi. Kenapa sih kita bisa nggak cemburu sama pasangan kita? Itu sama pemikiran sama anak soalnya. Oh, dia itu saya tahu dia lebih kepada saya. Oh, saya tahu pasangan saya kalau sama teman-temannya seperti apa. Lihat pola dan rutinitasnya. Anak butuh itu. Kita bisa trust sama orang kalau ada pola dan rutinitas. Jadi bisa banget ibu kasih kayak jadwal aja, jadwal kegiatan, nggak harus kayak ditempel resmi, enggak. Jadwal aja, kalau jam segini sampai jam segini mama main sama kakak, jam segini sampai jam segini mama main sama adik. Yang penting adalah dia tahu pola dan kapan. Karena kalau tadi kayak cerita, nanti mama ketiduran, berarti kan mungkin dia pernah mengalami itu. Dan jadinya dia merasa nggak aman. Nanti kalau ada duluan, aku ditinggalin. Atau mama udah capek, mama udah bete, gampang gitu. Tapi kalau ada pola, anak itu akan trust. Anak itu akan percaya kayak, oh ya jamnya segini adik, dan jamnya segini kakak. Dan polanya konsisten. Jadi nggak usah memberikan yang terlalu, yang kita tidak bisa penuhin. Yang penting bisa konsisten, yang penting bisa tahu jam sekian sama adik, jam sekian sama kakak. Pertama itu, polanya dulu. Yang kedua, wajar nggak sih kecemburuan? Iya,
sebenarnya wajar. Sampai dewasa pun kita masih cemburu gitu kalau kita mau mengakui gitu, cemburu ke orang lain dan lain-lain. Tapi belajar, oh ya udah, kalaupun anak ini cemburu dan kita sudah melakukan yang terbaik, udah kasih pengertian kayak tadi. Usahakan selalu kasih pengertiannya lewat cerita ya, lewat cerita dan boneka. Anak itu butuh real. Jadi kayak tadi udah kasih pengertian dengan cerita ataupun boneka karena dia butuh real. Kalaupun susah Bu nyari ceritanya, biasanya saya bilang bikin cerita sendiri aja pakai panda gitu kan, atau pakai boneka yang ada di rumah. Panda kecil, panda besar. Mama sayang sama misalnya mama jadi gajah gitu, gajah sama panda tuh dua supaya saya nggak pusing. Nah, gajah sayang loh sama panda kecil, sayang juga sama panda besar. Saat siang sama panda besar, saat kecil sama panda yang kecil gitu misalnya gitu. Jadi ada konsisten, ada pengertian dengan cerita karena anak butuh real banget. Anak itu butuh real banget untuk usia TK dan SD. Terus yang kedua, yang ketiga adalah kalau udah konsisten, kalau udah kasih pengertian, kasih waktu dia buat mencerna. Oh dia protes gini, nggak apa-apa, kasih aja faktanya. Toh, walaupun mama capek, mama kasih waktu kan tiap hari buat kakak. Jadi biasanya nggak langsung ngerti tuh, tapi kasih waktu, dan dia butuh waktu buat percaya, kayak kita percaya sama orang. Butuh waktu buat percaya, buat trust, oh bener kok mama konsisten kasih waktu, dan kasih waktu buat adik, dan kasih waktu buat kakak. Dan tadi sih cerita. Itu dua, itu sih yang paling penting. Gitu. Jadi aku sih akan sarankan lebih konsisten aja buat jadwalnya. Jadi si kakak dan si adik ini nggak ada kecurigaan mama nanti ketiduran gitu kan. Karena biasanya kalau ada protes berarti kan ada pengalaman untuk itu. Gitu. Bisa menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi Ibu Novi? Gimana Mama Fizi? Udah cukup Ibu Herta, terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi ini menarik sekali Bu Herta, bahwa pola dan rutinitas yang konsisten itu tidak melulu dilakukan oleh si anak, tapi ternyata orang dewasa pun juga harus melakukan hal yang sama. Betul begitu. Jadi itu kenapa kok semuanya terkoneksi, ternyata tidak harus si anak aja melakukan, orang tua juga harus melakukan kewajiban yang sama. Betul. Biar bisa seiring sejalan melakukan kegiatan di rumah, gitu ya? Betul. Ya sama lah kayak misalkan suami atau istri pulang biasanya jam 8, tiba-tiba jam 9 kita langsung kemana nih gitu. Oh iya. Ya kita kan butuh secure itu, kita tuh butuh secure buat rutinitas itu bikin kita aman gitu, bikin kita nyaman sebenarnya. Oke. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya. Loh malah dari owner sekolah Kausa Prima. Oh ya boleh. Oke, silakan Bu Esti. Iya, terima kasih. Ini saya mewakili saja, karena ada beberapa parents tuh sebenarnya suka tanya-tanya ke saya juga, ke teachers juga, dan suka ngobrol-ngobrol juga tentang hal ini. Mungkin ini mewakili saja ya, karena mungkin karena saya baca di kolom chat kok nggak ada yang tanya, yang seperti yang suka ditanyakan, maka ini ada psikolog yang mungkin bisa membantu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Baiklah, ini saya sudah catat soalnya. Satu. Biasanya parents itu suka bertanya, kemudian ini merasa worry dengan anaknya. Karena apa? Karena kadangkala anak itu suka lebih pegang kendali daripada orang tuanya. So who's the boss actually, itu yang pertama. Jadi kadangkala susah sekali untuk memberikan mereka arahan karena kita terkalahkan oleh anak seperti itu. Jadi lebih banyak tantrumnya. Luckily memang banyak yang sudah tahu tentang tantrum itu kenapa kok bisa tantrum, tapi ada juga yang kenapa sih anak saya seperti ini, kok saya tidak bisa, namanya say no to my son, say no to my kids, itu yang pertama. Kemudian banyak sekali juga, Bu, saya tuh stres ini nih dengan anak ini bukan stres tentang anaknya, tapi stres dengan diri sendiri sebenarnya. How to cope with ourselves kayak gitu. Seperti yang Berta tadi sudah berikan statement bahwa we have to be very happy first before make other people happy. Jadi kita harus konten dulu sebelum kita membuat orang lain atau anak kita atau suami kita atau orang di sekitar kita bahagia. Nah, ini gimana sih Bu agar saya sendiri tuh merasa konten kayak gitu. Itu yang kedua. Ini soalnya yang suka ditanyakan saya catat, ini nggak ada pertanyaan maka saya ini. Siap. Kemudian yang ketiga ini,
Bu, saya tuh sering dengar toxic positivity dari mungkin karena dengan community-nya ya, seperti jadi adu nasib seperti itu. Kamu mah lebih enak. Ini aku seperti ini, coba seperti ini kayak gitu. Jadi ada kalanya itu terjadi di masa pandemik itu dengan banyak hal yang ada di kepala. Saya mewakili orang tua juga. Saya juga sebagai orang dewasa di mana saya ada seorang istri, seorang ibu, seorang pekerja juga, sehingga ini pastinya juga sangat berpengaruh terhadap kita semuanya ya. Yes. Bagaimana ini Bu Herta to deal with this? Yang terakhir, emosi itu kan sebenarnya tidak negatif atau positif, sebenarnya flat saja, normal saja. Tetapi seperti Bu Herta tadi bilang bahwa bagaimana kita bereaksi. Nah ini kadang-kala kita sebagai orang tua yang how to deal with this emotion, karena kita leadingnya kalau emosi itu selalu leading to the negative emotional control kayak gitu. Reaction kita itu lebih banyak ke emosional yang tidak. Kalau mama biasanya dengan menggunakan perasaan. Kalau papa biasanya kan lebih logik. Nah, itu suka bertentangan nih, logik dengan feeling. Jadi mama sama papa suka ada sedikit clash mengenai hal yang memang harusnya bisa dibicarakan dengan komunikasi, tapi bukan miscommunication di sini, tapi lebih banyak ke lack of communication kayak gitu. Nah, how to deal with that? Karena apa? Karena kalau kita rangkum sebenarnya happiness papa mama itu berpengaruh terhadap happiness dari anak-anak, kemudian society around us juga seperti itu. Nah, itu bagaimana Bu Herta? Saya mewakili beberapa yang biasa ditanyakan kayak gitu ya. Sebenarnya ini juga bisa menjadi share knowledge juga bagi orang tua yang lain. Terima kasih Bu Herta. Terima kasih Bu. Yang pertama pertanyaannya menarik sih. Gimana sih orang tua itu mengendalikan anak, gampangnya gitu. Karena kadang orang tua merasa bersalah kalau say no. Tapi pahami gini, sebagai orang tua tujuan kita adalah mendidik. Berarti kita memberikan sesuatu yang terbaik buat dirinya, mungkin tidak sekarang. Oke? Kenapa mindset-nya mesti begitu? Karena saat kita, aduh masa dia minta ini aja, aku nggak kasih, padahal dia udah senang banget. Ingat, mindset kita mendidik, kita memberikan yang terbaik buat anak, mungkin tidak sekarang, tapi mungkin nanti dia tahu. Kan kita nggak mungkin berharap 5 tahun, apalagi ngomongnya gitu, mama jahat, papa jahat, papa nggak sayang sama aku, mama nggak sayang sama aku, mungkin gara-gara nggak dibelikan mainan, atau nggak dikasih makanan yang dia suka, atau nggak dikasih main, sesimpel itu. Tapi pahami mindset itu, orang tua itu mendidik. Anak itu punya keinginan yang tidak terbatas. Tapi sebagai orang tua, kita membatasi keinginan anak supaya keinginan itu tidak melukai dirinya sendiri. Jadi mindset-nya harus mendidik dan ngomongin soal kita punya batasan supaya dia tidak melukai dirinya sendiri atau dia menjadi versi terbaik dirinya. Sesimpel kalau anak dikasih permen, dia mau banget, sampai 10 juga dia mau, 20 dia mau, tapi mungkin tidak baik buat kesehatannya. Jadi kita batasi sebenarnya buat dia sendiri. Keinginan anak nggak terbatas, yang kita batasi adalah keinginan dia. Mungkin nggak sekarang yang baik, tapi kita tahu yang terbaik buat sekarang. Dan yang terakhir, ngomongin soal merasa bersalah. Saya paham banget gitu, ibu-ibu kalau saya ajarin pertama kali saat anaknya tantrum dan saya minta diemin, lihat cara saya dan biasanya aku kasih itu, dan dia merasa bersalah tuh, habis itu pengen nangis gitu kan. Aduh, saya nggak tega, Ibu Herta. Yes. Pertanyaannya, nggak tega sekarang apa nggak tega nanti? Karena pada akhirnya kalian orang tua tuh harus deal with the problem gitu loh. Nggak teganya sekarang atau nggak tega nanti kalau udah besar mungkin dia tantrum, atau nggak teganya sekarang nggak kasih mainan tapi udah besar dia mungkin minta mobil, sesimpel itu. Jadi kalau ditanya lebih baik, saya akan bilang nggak teganya lebih baik sekarang, mumpung masih kecil, mumpung keinginannya itu masih terbatas lah, masih mainan, masih ini. Dia nggak mungkin dong anak 5 tahun minta mobil baru, mungkin aja sih gitu kan sekarang gitu 2021. Tapi paling tidak yuk mesti pahami mindsetnya adalah kita mendidik yang mungkin nggak dia pahami sekarang, tapi mungkin dia pahami nanti. Sehingga saat merasa bersalah, it's okay kok buat merasa bersalah, tapi tidak di depan anak.
Jadi anak tahu mama saya tuh nggak tega, sebenarnya mama saya tuh nggak mau gitu. Jadi mesti pahami visi misi orang tua itu mendidik dulu, itu dulu. Membahagiakan anak, yes, tapi ada mendidiknya loh. Karena anak sebenarnya tidak tahu sebenarnya yang baik buat dia itu apa, dan kita yang mengajari gitu. Yang kedua adalah coping stress. Gimana? Tadi salah satu coping stressnya adalah emotional coping. Tapi salah satu yang mungkin bisa salah satu yang gampang juga, sama sih sebenarnya, hampir sama, 3S. Silent, relaksasi tadi, shifting, olahraga atau bergerak. Satu lagi sharing. Kalau tadi udah bilang cerita, saling cerita. Kalau rumusnya apa? Pasti stres gitu kan, 3S. Sharing, silent, shifting. Nah, lanjut, toxic positivity. Toxic positivity apa sih? Ketika seseorang terus-menerus merasa dirinya positif, tapi nggak negatif. Kan tadi harus berpikir positif, yes. Gimana cegahnya supaya nggak toxic positivity? Yes, untungnya gini. Tapi kita tidak menghilangkan yang negatifnya. Untungnya kita bisa PJJ, tapi kita nggak menghilangkan, pandeminya tetap ada. Kenapa nggak menghilangkan? Sehingga kita tetap jaga protokol kesehatan. Kita tetap makan makanan sehat. Kita tetap pakai masker. Kita tetap jaga jarak. Saat toxic positivity, nggak apa-apa kok. Yang saya seneng PJJ, udah deh lepas tuh ya masker semua. Orang saya seneng kok, saya menerima ini. Yes, tapi tetap ada negatifnya loh. Tetap kita tidak menghilangkan negatifnya. Saat toxic positivity, kita cuma ngelihat positif aja, tapi nggak lihat tuh negatifnya. Sama misalnya ada orang lain, dia itu punya mobil, punya rumah, dan lain-lain. Tapi ada loh negatifnya, ternyata dia tidak punya waktu buat keluarga karena terus-menerus bekerja. Gampangnya gitu misalnya. Jadi, kita bisa membandingkan, nggak cuma yang positif, kamu enak, yes, dia enak, tapi dia pun punya sisi nggak enak. Jadi saat kita melihat, dia enak, yes, dan saya pun enak, dan saya pun punya sisi nggak enaknya juga. Tapi balik lagi, reaksi yang mau ditampilkan, kan udah tahu di positif negatif, kita tinggal pilih reaksi mana nih, mau kita ngeluh terus atau mau ini ya udah bersyukur aja, gampangnya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena toh tidak merubah situasi pandeminya, tapi mungkin merubah situasi di keluarga kita. Tapi terus-menerus misalkan kayak ya udah si ini mah enak suaminya gini. Yes, tapi dia tidak tahu, ingat rumput tetangga selalu lebih hijau walaupun sintetis ya, cuma nggak tahu aja itu sintetis. Saya tuh selalu bilang, pokoknya rumput tetangga tuh selalu lebih hijau, dia nggak tahu sintetis gitu kan, nggak bisa, ternyata palsu doang ya. It's okay. Jadi kalau ngomongin toxic positivity adalah kita mendorong diri kita melihat sisi positif tapi menghilangkan negatifnya. Tapi yang saya mau encourage di sini, kita melihat sisi positif tapi nggak menghilangkan pandeminya, tapi yang kita lihat adalah usaha yang bisa kita lakukan. Gitu. Lanjut, emosi tadi yang kalau emosi gimana sih? Sedangkan mungkin kalau pasangan lebih logis dan kalau perempuan lebih emosional, lebih pakai feeling. Gimana caranya selalu kalau hubungan itu ketemu di tengah, hubungan apapun, guru, murid, orang tua sama pasangan juga, it's okay buat ketemu di tengah. Ambil waktu dulu sendiri buat tenang, buat ngobrol. Terus kalau ditanya, kamu sih nggak ngertiin aku. Sering banget tuh kata-kata itu gitu kan. Suami saya tidak mengerti, istri saya tidak mengerti. Ya diomongin gitu. Kenapa? Suami dan istri bapak ibu gitu tidak bisa saling membaca pikiran gitu. Saya aja nggak bisa baca pikiran gitu kan, psikolog suka dibilang, ibu ngerti kan saya perasaannya? Iya, karena ibu ngomong, karena bapak ngomong ke saya, jadi saya ngerti. Dan pasangan pun bisa kok sebenarnya ngerti kalau diomongin. Jadi misalnya butuh waktu sendiri, it's okay buat bilang, saya butuh waktu sendiri. Boleh nggak? Nanti kita ngobrolnya pada saat saya tenang. Tapi ngomong, jangan tiba-tiba masuk kamar gitu kan, banting pintu. Kenapa nih? Nggak ada yang tahu. Sama mungkin juga suami juga begitu.
saya perlu ngobrol sama kamu, tapi boleh nggak saya selesain kerjaan saya dulu. Jadi ketemulah selalu pada saat netral. Tadi dibilang emosi selalu negatif dan positif. Yes, emosi itu netral, bisa positif, bisa negatif. Cemas itu positif nggak? Cemas itu positif. Makanya ada, gampangnya gitu. Kita tidak akan diberikan sesuatu yang negatif terus lah. Cemas itu ada kenapa? Membuat kita hati-hati sebenarnya. Takut itu ada membuat kita belajar dari kesalahan. Kalau enggak ya ibu bapak, manusia tidak ada takut gitu. Sekarang udah habis dimakan macan gitu, karena kita nggak ada takutnya gitu. Jadi sebenarnya emosi itu positif, tapi bagaimana kita mengelola. Namun tentunya kalau terlalu berlebihan atau terlalu kekurangan itu jadinya justru negatif. Terlalu cemas jadinya negatif, kurang happy jadinya negatif gitu kan, terlalu happy juga jadinya negatif gitu, orangnya jadi nggak peka biasanya kalau terlalu kayak happy mulu orangnya gitu ya, kebanyakan happy jadi nggak peka terhadap sekitarnya. Jadi selalu emosi itu yes netral, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap emosi itu. Cemas itu bikin kita takut, bikin kita hati-hati, yes. Cemas itu bisa bikin kita akhirnya nggak maju, bisa. Tapi bagaimana kita memilih emosi itu mau kita bawa kemana gitu, kalau lagu ya. Gitu Ibu Esti, mungkin ada yang terlewat, tadi pertanyaan saya catat sih itu aja, tapi mungkin ada yang terlewat dari pertanyaannya tadi. Terima kasih Bu Herta, it's enough and it's very clear. Thank you so much. Terima kasih sekali. You're welcome, it's my pleasure. Menarik sekali ya Ibu. Saya tertarik dengan emosi itu netral. Tadi waktu mau webinar mulai itu saya sempat agak cemas. Itu mungkin kalau emosinya cemas berlebihan itu nggak bagus jadinya Ibu ya. Betul. Oke, Sakit perut nggak Bu Novi? Enggak sampai itu. Tapi setelah latihan gini semut tadi itu agak tenang Bu. Syukurlah. Iya. Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kita akan tutup sesi tanya jawabnya. Oke, jadi Ibu Herta apakah akan menyimpulkan sesuatu yang mungkin bisa kita ingat-ingat terngiang terus kayak gitu? Oke, yang saya akan simpulkan bagus banget dari pertanyaan-pertanyaannya, tapi ke arah begini, kita nggak bisa kontrol semua hal. Kita nggak bisa kontrol orang lain, kita nggak bisa kontrol anak kita harus seperti apa, kita nggak bisa kontrol suami kita nggak bisa kontrol guru-guru, dan begitupun sebaliknya. Tapi kita bisa kontrol kok diri kita sendiri. Kita bisa memilih bagaimana kita bersikap yang baik buat diri kita sendiri, yang baik buat keluarga kita, yang baik buat komunitas Kausa Prima. Jadi pilihlah reaksi yang baik buat diri kita sendiri dan buat orang lain. Gitu Ibu Novi. Oke. Jadi memang harus diri sendiri ya yang mengontrol ya Ibu ya. Betul. Apakah kita akan jalan yang benar atau tidak itu depends on us gitu ya. Yes. Oke. Nah, Ibu Bapak sekalian, karena kita tadi sudah memulai kegiatan ini dengan berdoa, tentunya juga harus diakhiri dengan berdoa. Sama seperti anak-anak, kita kan terhubung, terkoneksi, harus punya pola, biar nanti anak-anak dan kita bisa satu tujuan. Makanya, tadi diawali dengan doa, otomatis diakhiri dengan doa juga. Minta tolong, Ibu Septi, ayo pimpin doa. It's time to go home, Ibu Septi. Ayo kita pimpin doa. Ibu Septi ada? Siap, Mam? Siap. Oke, put your hands together. Pip, 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 pip. Close your eyes. Bow your head. Let's pray together. Ya, berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing ya, Mam. Dimulai. Ya, selesai. Belum selesai, belum boleh live meeting kalau belum nyanyi. Kayak anak-anak juga ya, biar kita juga tambah happy walaupun masih online. Kita nyanyi It's Time to Say Goodbye. Kalau biasanya dengar suara anak-anak, kita dengerin suara mama papanya. Sudah siap? 1, 2, 3. It's time to say goodbye. It's time to say goodbye. See you tomorrow.
And thank you for today. It's time to say goodbye. Terima kasih sekali Bapak Ibu, Ibu Herta. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan selanjutnya, oke? Salam sehat, sehat selalu. Salam sehat, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Happy birthday Kak Sabrina.